Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Muti untuk belajar fisika. Kali ini kita akan coba belajar tentang gerak melingkar. Silakan disimak videonya baik-baik ya. Dari judulnya saja teman-teman pasti tahu dong, apa sih yang dimaksud dengan gerak melingkar itu? Gerak melingkar adalah suatu gerak yang lintasannya berupa lingkaran ya. Berarti bentuknya melingkar. Kalau teman-teman ingat kembali tentang gerak lurus, ketika perpindahan dari gerak lurus itu dikatakan apabila dia sudah mengalami perubahan posisi, maka ada dikatakan perpindahan. Nah, sama halnya dengan perpindahan pada gerak melingkar. Hanya saja beda penamaannya. Kalau di gerak melingkar, perpindahannya disebut perpindahan sudut dan posisinya disebut sudut awal ya. Jadi kita ilustrasikan dengan gambar berikut ini. Teman-teman perhatikan contoh gambar ini. Dari kepingan CD ini ada posisi awal yang disebut θ 0. Teman-teman perhatikan ya, ini adalah posisi awal yaitu θ 0. Ketika kepingan CD ini terus berputar, maka dia mengalami perubahan posisinya. Berarti dia sudah mengalami perpindahan sudut. Di sini ada θ akhir atau sudut akhirnya yaitu θ. Kalau teman-teman masih ingat pada gerak lurus, perpindahan linier atau perpindahan di gerak lurus itu dinotasikan atau disimbolkan dengan delta X sama dengan X dikurang X0, yaitu perpindahannya pada gerak lurus sama dengan posisi akhir dikurang posisi awal. Nah, kalau untuk di gerak melingkar, simbolnya berbeda ya teman-teman, yaitu delta theta sama dengan θ akhir dikurang θ 0, begini. Kalau di gerak melingkar. Kemudian, pada besaran-besaran di gerak melingkar ini ada yang namanya radian. Coba teman-teman perhatikan di sebelah sini. Nah, apa itu radian? Radian adalah panjang busurnya yang dibagi dengan jari-jari atau jaraknya. Nih, X dibagi dengan R. Jadi, dalam suatu putaran lengkap, panjang busurnya disimbolkan dengan X ya. Dan X-nya itu adalah keliling lingkaran. Apa sih rumusnya keliling lingkaran? Keliling lingkaran itu kan rumusnya 2VR. Nah, jadi X-nya bisa dikatakan 2VR. Jadi persamaannya kita tulis gini ya, 2VR. R-nya itu jari-jari ya enggak? 2 dikali Pi dikali R. R ketemu R dibagi ini boleh dicoret, jadi mereka saling menghilangkan. Jadilah tersisa 2 Pi radian. Jadi posisi untuk satu lingkaran atau satu putaran penuh yaitu 2 Pi radian. Lalu bagaimana untuk mengkonversi satuan sudutnya? Baik, teman-teman, satu putaran lingkaran itu senilai dengan 360 derajat. Kalau teman-teman ingin membuktikan, silakan beli busur derajat ya. Di sana terbukti bahwa satu busur hanyalah setengah lingkaran, tetapi kalau satu lingkaran penuhnya ada dua busur ya. Dua busur itu senilai dengan satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat. Yang artinya 360 derajat ini senilai dengan yang di atas nih, 2 pi radian. Jadi satu radiannya berapa sih? Satu radian yaitu 180 per V derajat ya. Teman-teman dapatnya dari sini nih. Di sini. Jadi 360 derajat dibagi 2 pi sama dengan 1 radian. 360 dibagi 2 itu berapa? 180. V-nya taruh di bawah. Sama dengan 1 radian gitu. Nah, lanjutnya V-nya itu berapa teman-teman? 180 dibagi berapa coba? Bisa dibagi 3,14 atau dibagi 22 per 7. Jadilah 57,3 derajat. Selanjutnya, coba teman-teman perhatikan besaran-besaran lainnya yang ada di gerak melingkar.
Contohnya di sini adalah kecepatan sudut rata-rata. Karena membahas kecepatan sudut, maka simbolnya adalah omega dikasih tanda garis atas ya. Omega. Kecepatan sudut rata-rata didapat dari perpindahan sudut dibagi selang waktu yang dibutuhkan. Perpindahan sudutnya adalah delta T dan waktu yang dibutuhkan adalah delta T. Perpindahan sudut tadi delta theta ya, maaf. Delta theta adalah theta akhir dikurang theta awal dan perubahan waktunya ditulis dari T akhir dikurang T awal. Selanjutnya teman-teman lihat, ada loh hubungannya antara, nah ini dia hubungan antara gerak melingkar dan gerak lurus. Jadi begini, kita lihat di gambar ilustrasinya. Kalau kecepatan sudutnya omega ya, ada yang namanya jari-jari R di sini. Jadi hubungan antara perpindahan linier atau delta X berarti perpindahannya pada gerak lurus linier delta X, dan perpindahan sudut delta theta pada gerak melingkar dinyatakan seperti ini. Theta dalam satuan rad sama dengan X dibagi R, atau X-nya sama dengan R dikali theta. Ini adalah hubungan dari gerak lurus dan gerak melingkar. Bagaimana hubungannya pada kecepatan linier dan kecepatan sudut? Nih, kalau kecepatan linier berarti terjadi pada gerak lurus dan kecepatan sudut terjadi pada gerak melingkar. Jadi seperti ini teman-teman hubungannya. Untuk hubungannya yaitu V sama dengan R dikali omega. Nah ini. V-nya adalah kecepatan pada gerak lurus atau kecepatan linier dikali R dikali omega. V-nya sama dengan R dikali omega ya. Omeganya itu apa? Kecepatan sudut. R-nya apa coba? R itu apa sih? Jarak dari titik pusat lingkarannya ya. Teman-teman, mari kita coba pelajari contoh soal berikut ini. Di sini membahas tentang hubungan besaran V dan omega. Berarti besaran kecepatan linier V pada gerak lurus dan kecepatan sudut pada gerak melingkar yang simbolnya omega. Contohnya adalah sebuah kipas listrik berputar sebanyak 45 putaran per menit. Jika ujung kipas berada 24 cm dari sumbu putarnya, tentukan kecepatan tangensial ujung kipas. Jadi caranya adalah yang diketahui apa teman-teman? Omega ya, kipas itu berputar berarti kecepatan sudut omeganya sama dengan 45 putaran per menit. Kita konversi dulu, menitnya itu adalah 60 detik kalau diubah ke second ya. Jadinya 45 dikali 2 pi radian dibagi 60 second. Dari mana 2 pi radian? 2 pi radian itu untuk satu putaran. Jadi 45 putarannya itu 2 pi rad dibagi 60 ya. Kemudian hasilnya berapa? 45 dikali 2 dibagi 60. Bisa sederhanain kan? 45 kali 2 itu berapa sih? 90 dibagi 60. Kita sederhanain jadi 9/6. 9/6 bisa disederhanain lagi, sama-sama dibagi 3. Jadinya 3/2 V radian per second. Maka jarak ujung kipas dari sumbu itu kan R-nya adalah 24 cm. Kecepatan tangensial V-nya gimana cara hitungnya? Cara hitungnya adalah V sama dengan R dikali omega. R-nya si kipas itu jari-jari 24 cm. Tadi omeganya ini yang dari sini 3V per 2 radian per second. 24 dikali 3 dibagi 2. Didapat hasil 36 V dengan satuan cm per second gitu ya.